Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat berupa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita bersama-sama memberikan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda telah membawa umatnya dari zaman kejelihan menuju ke zaman yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya memulakan kajian ini, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Sekretariat Fiqh dan Fatwa Fakultas Syariah dan Undang-Undang Universitas Sains Islam Malaysia yang telah menyebut saya untuk berkongsi ilmu berkaitan dengan fiqh. Fiqh merupakan istilah yang diambil daripada bahasa Arab yang maknanya adalah faham. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Ya, maksudnya, maka mengapa orang-orang itu, yaitu golongan munafik, hampir tidak memahami perbicaraan. Yaitu yang dimaksud dengan perbicaraan adalah pengajaran-pengajaran dan nasihat-nasihat yang diberikan kepada mereka. Surah An-Nisa ayat 78. Artinya bahwa ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang munafik ini tidak paham tentang nasihat-nasihat ataupun pengajaran yang diberikan kepada mereka. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Yang maksudnya, sesungguhnya seseorang yang sembahyangnya lama, yaitu sembahyang di waktu sholatul Jum'ah, dan khutbahnya pendek adalah petanda kepahamannya. Hadis riwayat Al-Muslim. Artinya bahwa orang-orang imam ataupun khutbah di sholatul Jum'ah hendaklah mereka memahami kondisi para makmum. Ya, oleh sebab itulah mereka hendaklah memanjangkan solat dan memendekkan khutbahnya. Sekiranya mereka melakukan ini, menandakan bahawa mereka ini paham keadaan makmum mereka. Kemudian fiqh juga dilihat dari makna istilah. Makna istilahnya adalah mengetahui hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan orang-orang mukallafin yang diambil dari dalil-dalil yang nyata dan jelas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan pecahan daripada keduanya, yaitu ijma' dan ijtihad. Artinya bahwa ilmu fikih ini adalah ilmu bagaimana kita mengetahui hukum dan hakam yang telah dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada dari perbuatan dan perkataan mereka. Dan hukum yang mereka lakukan hendaklah berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga daripada ijma' dan ijtihad. Contohnya adalah berkaitan dengan niat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu biniat. Yang maksudnya, sesungguhnya segala amalan itu hanya dikira dengan niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi setiap kita hendak berwudu, setiap kita hendak beribadah, mesti ada niat. Jadi niat ini adalah sebagai asas ketika dia hendak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berikutnya adalah berkaitan dengan hubungan antara fiqh dan akidah. Kita ketahui bahwasanya fiqh adalah suatu bidang yang merupakan keistimewaan syariah Islamiyah, di mana fiqh merupakan salah satu daripada perbincangan berkaitan dengan perbuatan dan perkataan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hambanya ini melakukan ibadah tersebut, maknanya menunjukkan bahwasanya mereka ini mempunyai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam Al-Quran banyak dinyatakan dalil-dalil berkaitan dengan ibadah ini. Dan sebagian daripadanya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan bersuci dan menjadikan sebagian daripadanya tuntutan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sembahyang, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu hingga ke siku. Jadi inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan ketika dia berwudu, ya, menunjukkan bahwa ini adalah salah satu daripada iman, kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah sholat. Ya, sebab wudu ini adalah salah satu syarat untuk melakukan sholat. Kemudian yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sembahyang dan zakat seiring dengan iman kepada hari akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ya, maksudnya orang-orang yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka yakin beriman dengan hari akhirat. Surat An-Naml ayat yang ketiga. Artinya bahwa ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antara sholat dengan zakat seiring dengan iman. Jadi ketika orang melakukan sembahyang dan zakat, maka iman dia juga ada iman yang berkaitan dengan hari akhirat. Ya. Mereka meyakini bahwa akhirat itu akan datang. Oleh sebab itulah mereka melakukan sembahyang dan zakat. Dan inilah menunjukkan bahwasanya fiqh dan akidah mempunyai hubungan yang sangat rapat. Kemudian juga ada Allah Subhanahu wa taala memfardukan puasa yang membawa kepada ketakwaan dan keimanan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana ia diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ketika seseorang beriman itu melakukan puasa, maka telah ada dalam dirinya, telah ada dalam hatinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faidah dari puasa adalah wa ma ba'da saum. Bagaimana orang itu selepas berpuasa, selepas menamatkan puasa, adalah bagaimana mereka ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dari ketiga contoh sebagian daripada ayat-ayat Al-Quran ini telah menyatakan, menjelaskan tentang hubungan rapat antara fiqh dan akidah. Jadi ini saja
yang dapat saya sampaikan, dan saya sangat berbangga kepada seluruh pelajar-pelajar FIFA, Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia yang telah mencadangkan program yang sangat baik ini di bulan suci Ramadan. Dan semoga dengan apa yang saya berikan kepada antum semua dapat bermanfaat dan berfaedah untuk kehidupan kita di dunia ini. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqana wa yunajjihna wa yuwaffiquna wa yursiduna ila sabili rasad. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin.